Segenap umat dalam rumah ini, marilah kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nama minggu hari ini adalah Yubilate, yang artinya bermazmurlah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Yahobu. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 2, Ku berbahagia. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Silakan duduk. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau pembantumu laki-laki, atau pembantumu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi,
laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diserahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan menghakimi istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188 ayat 1, Kristus bangkit soraklah. Dosa dan berita pengampunan. Marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah kami yang telah mati dan disalibkan di bukit Golgota dan yang telah bangkit dari antara orang mati. Kami percaya akan firman-Mu. Akulah kemah kita dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Namun kami sering sekali mendukakan Tuhan dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan yang tidak benar. Dengan penuh kerendahan hati, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Kasihanilah dan mampukanlah kami untuk meninggalkan segala kejahatan kami. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi Tuhan kasihani. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyuruh aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat dosamu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 261 ayat 1, ayat 3 dan ke-6 sambil mengumpulkan persembahan.
penyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Engkau kembali boleh mengizinkan dan memberikan satu kesempatan lagi Tuhan, untuk boleh beribadah kepadamu, boleh memuji memuliakan Tuhan, mengembalikan syukur kepada Allah dari setiap apapun yang sudah kami terima dari Allah selama 1 minggu lamanya yang sudah kami lewati. Dan saat ini Tuhan, tibalah saatnya kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau membuka hati kami dengan pimpinan daripada Roh-Mu, supaya setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada kesempatan ini boleh mengubah cara pandang kami, untuk menolong kami semakin bertumbuh di dalam iman dan pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan terlebih-lebih setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang beribadah di rumah pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam dari nama Yesus kami berdoa dan kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan hari Minggu ini, mari kita kembali boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawarikh pasal 16. 1 Tawarikh pasal 16, kita akan belajar dari ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-36. Sekali lagi, 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah kami, dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu, ya Kudus, dan bermegah dalam pujian-pujian kepadamu.
Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, semua kita yang sedang beribadah pada kesempatan ini, setiap Bapak Ibu yang sedang beribadah di rumah pada kesempatan ini, saya menyapa kita sekalian, Shalom. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita pernah mendengar kata gembira. Dan kata gembira, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, adalah kata yang sudah biasa kita dengarkan. Dan bahkan mungkin kita pernah merasakan namanya gembira. Kita juga pernah melihat orang sedang bergembira. Dan biasanya ekspresi daripada kegembiraan yang dialami oleh seseorang atau orang lain, dan pada umumnya diekspresikan dengan bersorak, dengan tertawa besar, dengan penuh sukacita. Pertanyaannya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang mendorong seseorang bisa bersorak kepada Tuhan? Sesuai dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini, bersoraklah bagi Tuhan. Ada orang yang bersorak, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika seorang bertani bersorak karena ladang dan sawah bisa dipanen. Ada orang yang bisa bersorak, seorang anak bergembira karena naik kelas atau lulus sekolah. Orang bersorak atau seorang pemuda bersorak, bergembira karena bisa lulus dan diwisuda. Orang tua bisa bergembira atau bersorak karena seluruh anak-anaknya bisa dikuliahkan dan bisa lulus di universitas yang terbaik di kotanya. Seseorang bisa bersorak karena mendapatkan pekerjaan dan terlebih kalau gaji besar. Seseorang bisa bersorak bila saudara kekasih di dalam Tuhan mendapatkan hadiah, mendapatkan upah, atau mendapatkan pemberian dari orang yang tidak pernah disangka-sangka. Banyak lagi hal-hal yang bisa membuat orang bersorak. Banyak lagi hal-hal yang membuat orang bisa bergembira, bisa bersuka cita, yang pada akhirnya diluapkan dengan sorak-sorai yang dibawa kepada Tuhan. Atau mungkin seketika dia mendapatkan sesuatu yang didapatkannya dari orang lain, atau hal-hal yang seperti yang saya sebutkan dari atas. Bila kita bergembira karena kita mencapai sesuatu, maka kita bersorak karena kita berhasil mendapatkan sesuatu. Ini artinya, saudara kekasih di dalam Tuhan, bahwa kegembiraan itu dipengaruhi oleh situasi, dipengaruhi oleh apa yang sedang terjadi di luar daripada diri kita. Kita bersorak bila terjadi, saudara kekasih, di dalam hidup kita. Kita bersorak di dalam hidup kita ketika hidup kita sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Kita bersorak ketika semua rencana-rencana dan semua harapan-harapan, semua wacana-wacana dalam kehidupan kita bisa tercapai. Maka pasti kita akan bersorak. Tetapi lantas, saudara kekasih di dalam Tuhan, bagaimana bila justru kebalikannya yang akan terjadi? Bila rencana dan harapan itu tidak akan terjadi di dalam hidup kita, maka mungkin kita bisa dikatakan gagal dari setiap rencana. Dan setiap apapun yang sudah kita rencanakan dalam hidup kita tidak berbanding lurus dengan harapan, dengan sebuah kenyataan. Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena bukan karena setiap harapan dan rencana itu tidak selalu indah. Harapan dan setiap apapun yang kita rencanakan dalam hidup ini seringkali tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rencanakan sejak dari awal. Maka melalui teks firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, kita akan belajar mengapa Daud bersorak bagi Tuhan. Sekali lagi, mengapa Daud bersorak bagi Tuhan? Kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-33, saya mengambil sebuah poin. Yang pertama adalah karena kehadiran Tuhan dalam hidup Daud dan orang-orang Israel. Jadi alasan yang pertama mengapa Daud dan orang-orang Israel bersorak bagi Tuhan, oleh karena kehadiran Tuhan dalam hidup Daud dan orang-orang Israel. Melalui teks daripada firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan hari ini, pada hari ini kita melihat bahwa Daud bersama dengan orang-orang Israel bersorak bagi Allah. Kenapa? Karena tabut perjanjian dari rumah Obed Edom kembali dibawa ke Yerusalem. Maka jiwa mereka penuh dengan sukacita.
Mereka begitu bergembira dan bersorak kepada Tuhan karena tabut perjanjian itu telah boleh dibawa kembali ke Yerusalem. Bagi orang Israel, tabut perjanjian merupakan simbol kehadiran Allah yang dibuat pada masa muda dan juga pada masa Musa pada saat itu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Apa saja yang menjadi isi daripada tabut perjanjian itu? Yang pertama adalah 2 loh batu hukum Taurat. Yang berikutnya adalah 1 buli-buli berisi mana. Ini adalah peringatan bagaimana Tuhan menolong orang-orang Israel melewati padang pasir. Dan yang terakhir adalah tongkat Harun yang pernah bertunas. Ini kita bisa membaca di dalam Ulangan pasal 31. Ulangan pasal 31 ayat 26. Keluaran pasal 16 dan 33 sampai ayatnya yang ke-34. Dan Ibrani pasal 9 ayatnya yang keempat. Bagi orang Israel kehadiran tabut Tuhan, kehadiran daripada tabut perjanjian Allah, ini menimbulkan saudara kekasih di dalam Tuhan sebuah kegembiraan oleh karena mereka sudah meyakini bahwa ketika tabut perjanjian bersama dengan mereka, maka semua musuh-musuh boleh ditaklukkan Allah. Tetapi ketika tabut perjanjian itu dirampas oleh musuh-musuh mereka, apa yang terjadi dengan orang Israel? Mereka mengalami kekalahan. Itu sebabnya ketika tabut perjanjian itu kembali ke Yerusalem, Daud sangat bersuka cita, bahkan Daud bersorak. Dan kalau kita memperhatikan di dalam pasalnya yang ke-15 di bagian ayat yang terakhir, di ayatnya 1 Tawarik pasal 15 ayat 29, kita memperhatikan di sana bukan saja hanya bersuka cita, tetapi Daud melompat dan menari bagi Tuhan pada saat itu sebagai wujud daripada ekspresi daripada Daud bersorak kepada Tuhan. Kenapa? Kehadiran Allah, tabut itu menjadi sukacita dan mendorong mereka bersorak-sorak bagi Tuhan. Bahkan bukti saudara kekasih di dalam Tuhan, kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-31 bagian daripada perenungan kita pada kesempatan ini sampai ayatnya yang ke-33. Bukan saja hanya Daud yang bersorak bagi Allah, bukan saja saudara kekasih di dalam Tuhan hanya orang Israel, tetapi dikatakan Daud meminta kepada Asaf untuk memimpin syukur. Dan di dalam nyanyian itu dia mengajak seluruh alam semesta dan seluruh isinya untuk boleh memuji Tuhan. Di ayat yang ke-31 dikatakan, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Di sini kita bisa melihat saudara kekasih di dalam Tuhan, bagaimana ekspresi daripada sukacita, bagaimana ekspresi daripada sorak-sorak itu bukan saja hanya dirasakan oleh Daud, bukan saja hanya dirasakan oleh saudara-saudara daripada Asaf dan seluruh orang Israel pada saat itu, tetapi seluruh alam semesta ikut bergembira. Kenapa? Karena kehadiran Allah hadir di tengah-tengah mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini Bapak Ibu dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan menjadi bagian daripada perenungan kita. Apa yang mendorong kita hari ini boleh bersuka cita kepada Tuhan? Apakah saudara kekasih di dalam Tuhan kita baru bisa bersorak kepada Tuhan ketika kita berada dalam keadaan zona nyaman? Apakah kita bersorak kepada Tuhan ketika semua keinginan-keinginan kita boleh terpenuhi dan boleh terlaksana dengan baik? Atau apapun yang membuat kita hari ini saudara kekasih di dalam Tuhan boleh bersorak kepada Allah? Mari kita tanyakan dalam diri kita hari ini. Atau mungkin kita bisa berkata dalam hati, bagaimana di tengah-tengah wabah daripada COVID-19, Tuhan, bagaimana saya bisa bersorak kepada Tuhan? Bukankah wabah ini sedang menakutkan, bagaimana saya bisa bersorak? Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan daripada firman Tuhan tadi, ternyata saudara kekasih di dalam Tuhan, bukan hal-hal lahiriah yang sedang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Israel dan termasuk Daud yang mendorong dia boleh bersorak kepada Allah. Tetapi apa yang mendorong dia boleh bersorak kepada Allah adalah karena dia merasakan bagaimana kehadiran Allah, bagaimana campur tangan Tuhan di dalam hidup perjalanan kehidupannya. Hendaknya kita juga, setiap kita yang percaya kepada Tuhan hari ini, kita jangan hanya bersorak saudara kekasih di dalam Tuhan oleh karena pesona dunia yang sedang kita alami saat ini. Atau mungkin saudara kekasih di dalam Tuhan kita sulit bersorak karena situasi yang mencekam dengan merebaknya COVID-19 yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini kita boleh belajar dari Daud dan seluruh orang Israel saudara kekasih di dalam Tuhan.
bahwa kehadiran Tuhan itu yang paling utama, mendorong kita dan memotivasi hidup kita untuk senantiasa boleh bersorak kepada Tuhan. Bagian yang kedua daripada firman Tuhan ini yang kita boleh pelajari, saudara kekasih di dalam Tuhan, mengapa Daud bersorak bagi Allah. Di bagian yang kedua kita bisa memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-34, dikatakan di dalam ayat yang ke-34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang kedua, mengapa Daud dan bersorak? Karena kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya. Sekali lagi, karena kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya. Daud mengakui bahwa kebaikan Tuhan itu bukan hanya semusim saja. Daud mengakui bahwa kebaikan Tuhan itu bukan diukur dari situasi dan kondisi yang sedang kita alami, yang sedang kita terima dalam hidup kita. Daud mengakui, saudara kekasih di dalam Tuhan, bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah berepisode. Bahkan kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah tamat. Tetapi kebaikan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Itu artinya bahwa kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah putus di tengah jalan. Dan kebaikan Tuhan itu kekal adanya. Tuhan itu baik dari dulu, sekarang, dan selamanya. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam surat kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 dan sampai 19, dikatakan demikian. Di bagian ayatnya yang ke-17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Di ayat 18 dikatakan, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Di ayat 19, Allahku Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita bisa membaca dan merenungkan dan membayangkan apa yang sedang terjadi ketika penulis daripada Habakuk menulis daripada surat ini. Semua boleh mengecewakan saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kelaparan terjadi di mana-mana oleh karena tidak ada sesuatu pun yang bisa menghasilkan bahan makanan. Ekonomi lumpuh sama sekali. Luar biasa, sangat-sangat saudara kekasih di dalam Tuhan. Terjadi krisis yang luar biasa pada saat itu. Tidak ada orang yang bisa diandalkan untuk kita boleh ulurkan tangan untuk bisa menolong. Itu artinya saudara kekasih di dalam Tuhan bahwa situasi dan kondisi yang sedang mereka alami pada saat itu sedang berada dalam keadaan kehancuran dan sedang berada di dalam keadaan yang tidak ada lagi satupun yang menjadi satu harapan. Tetapi saudara kekasih di dalam Tuhan, kita boleh lihat di sana, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini menarik saudara kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana Habakuk boleh mengekspresikan imannya di tengah situasi dan kondisi yang sedang terjadi di dalam dirinya. Tetapi di tengah-tengah itu pun dia masih berkata, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sulit saudara kekasih di dalam Tuhan. Tapi Habakuk mampu mengekspresikan daripada jiwa, daripada imannya, kepercayaan. Dia yakin percaya kepada Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah kondisi yang situasi yang tidak begitu bersahabat. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Habakuk masih bisa melihat sisi kebaikan Tuhan, sisi kesetiaan Allah di tengah-tengah kehancuran itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu dengan itu kita boleh belajar bahwa sesungguhnya kebaikan Tuhan itu tidak pernah semusim saja. Kebaikan Tuhan itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita pasti akan alami sekalipun kita ada dalam situasi dan kondisi yang begitu tidak bersahabat hari ini. Saya percaya satu hal, mari kita bersorak kepada Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, tetapi mari tetap bersorak kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita senantiasa melihat kebaikan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Amin. Maka untuk itu saudara kekasih di dalam Tuhan, jangan hanya dipengaruhi oleh situasi,
yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Lebih banyak orang berkata, oh Tuhan itu baik, ketika menerima sesuatu. Tak kalau ukurannya saudara kekasih di dalam Tuhan, kebaikan Tuhan hanya ukurannya ketika kita menerima sesuatu lalu katakan Tuhan baik. Maka saudara kekasih di dalam Tuhan, percaya satu hal, ketika sesuatu apa yang kau harapkan dan apa yang kau terima itu habis, maka pasti akan kau katakan lagi, ternyata Tuhan tidak selamanya baik. Maka Daud bersorak kepada Tuhan, dia melihat sisi kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang terjadi dalam dirinya. Biarlah juga kita sebagai orang percaya hari ini, kita tetap melihat kebaikan Tuhan, sekalipun di tengah-tengah dan di tengah-tengah situasi yang tidak begitu bersahabat. Tapi percayalah satu hal, bahwa Tuhan selalu baik. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagian yang ketiga daripada perenungan firman Tuhan. Mengapa Daud bersorak? Alasan yang ketiga adalah karena Allah sumber keselamatan kita. Kita bisa melihat itu di dalam ayat yang ke-35 dan ayatnya yang ke-36 dikatakan di sana. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan bermegah dalam pujian-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Di tengah bahaya dan kesesakan, kita bisa melihat Daud dan orang Israel menyadari bahwa satu-satunya sumber pengharapan dan keselamatan hanya ada di dalam Allah. Sekalipun kita menyadari dan kita melihat saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Daud pada saat itu sedang duduk di takhta sebagai seorang raja. Dia duduk sebagai seorang raja. Itu artinya dia mempunyai kekuatan. Dia bisa melakukan apa saja untuk boleh merebut daripada tabut perjanjian yang ada di rumah Obed pada saat itu. Tetapi ternyata Daud tidak melakukan itu. Sekalipun dia punya harta, dia punya kekayaan, dia bisa mengangkat tabut itu seenaknya. Dia bisa mengandalkan kehebatannya dan strategi daripada perang yang dimilikinya. Kalau memperhatikan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam 1 Tawarikh pasalnya yang ke-15 ayat 12, justru saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang dilakukan oleh Daud, dia menyuruh para gembala puak-puak dari suku Lewi untuk menguduskan diri. Ini adalah cara-cara yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel pada saat itu ketika mengangkat tabut perjanjian Allah. Itu artinya itu tidak sembarangan. Mereka disuruh untuk menyucikan diri, menguduskan diri. Dan di bagian daripada pasal 15 ayat 14, Daud menyuruh mengangkat tabut itu sesuai dengan petunjuk daripada firman Tuhan. Bukan kehebatan, bukan strategi, bukan kekuasaan, tetapi dia melakukan semua itu, mengangkat tabut perjanjian itu sesuai dengan firman Tuhan. Itu artinya saudara kekasih di dalam Tuhan, bahwa sungguh-sungguh Daud mengandalkan Tuhan sebagai sumber satu-satunya keselamatan, sumber satu-satunya pengharapan. Maka dia mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara kekasih di dalam Tuhan, hari ini Bapak Ibu, di tengah situasi dan kondisi yang sedang kita alami, adakah kita tetap memilih bahwa Tuhan adalah sumber satu-satunya? Adakah saudara kekasih di dalam tengah kecemasan dan ketakutan yang sedang menggerogoti kehidupan kita hari ini, adakah kita tetap menjaga kekudusan hati? Adakah kita tetap menjaga saudara kekasih di dalam Tuhan hidup kita untuk tidak berbuat dosa sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak menentu? Kelaparan boleh terjadi di mana-mana. Kesulitan demi kesulitan. Orang berteriak saudara kekasih dalam Tuhan minta tolong pada Tuhan. Tetapi ada kalanya juga saudara kekasih di dalam Tuhan, ada banyak orang yang lupa diri, yang pada akhirnya di tengah-tengah kesulitan dan kesulitan lupa bahwa dia adalah orang Kristen, melakukan dosa demi dosa di dalam perjalanan kehidupannya. Kenapa? Lepas daripada kendali. Bukan lagi Tuhan satu-satunya sumber keselamatan. Maka hari ini saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar daripada firman Tuhan ini. Adakah kita senantiasa boleh menjadikan Tuhan sebagai sumber keselamatan satu-satunya dalam hidup kita? Tuhan adalah sumber keselamatan bagi kita di tengah-tengah COVID-19 yang sedang terjadi hari ini. Tuhan sudah menyatakan keselamatannya bagi kita. Hari ini Tuhan masih tetap menolong kita. Itu artinya saudara kekasih di dalam Tuhan, Tuhan boleh mewujudkan kesetiaannya dalam kehidupan kita. Maka untuk itu mari tetap memilih Tuhan satu-satunya sumber keselamatan.
Keselamatan itu tidak ada di tempat yang lain. Keselamatan itu, saudara kekasih di dalam Tuhan, tidak ada di atas bantuan daripada orang lain. Tetapi keselamatan satu-satunya hanya ada di dalam Tuhan. Maka percayalah itu. Saya percaya satu hal, badai pasti akan berlalu, dan keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita, biarlah itu tetap menjadi bagian dalam hidup kita. Dan di tengah kesulitan, sekali lagi, ingat, tetap jaga kekudusan diri dan jangan berbuat dosa. Oleh sebab itu, saudara kekasih di dalam Tuhan, melalui perenungan daripada firman Tuhan hari ini, mendorong kita untuk bersuka cita, bersorak bagi Allah dengan benar, yaitu karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita bersorak karena kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya dan bukan semusim, tetapi kekal adanya. Kita bersorak kepada Tuhan karena Allah sumber keselamatan yang sejati. Semoga Tuhan menolong kita lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, meneguhkan kita di dalam iman, meneguhkan kita di dalam pengharapan, dan tetaplah bersuka cita senantiasa. Ayat hafalan kita pada kesempatan ini terdapat di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sekali lagi, biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau ajarkan kepada setiap kami umat-Mu hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau boleh memampukan kami, boleh melakukan dan mengerjakan firman-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bagi kami, setiap kami yang sedang beribadah saat ini di rumah masing-masing, ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersorak kepada Tuhan oleh karena kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk senantiasa boleh bersorak Tuhan karena kebaikan Tuhan itu untuk selamanya dan bukan semusim, tetapi kekal adanya. Ajak kami senantiasa bersorak karena Allah sumber keselamatan yang sejati di dalam kehidupan kami. Sekalipun kehidupan kami hari ini sedang berada di dalam situasi yang tidak menentu, situasi yang tidak begitu bersahabat, penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Tetapi biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan hari ini boleh mendorong dan memotivasi kami melihat kebaikan Tuhan, melihat kehadiran Allah, melihat keselamatan sejati hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Berkatilah bagi kami supaya kami boleh melakukannya di dalam perjalanan hidup ini. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat kami undang berdiri. Hendak masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha. Yang dikandung daripada lahir dari air darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, Bapa di surga. Kalau pada hari ini Engkau boleh mengizinkan kami boleh beribadah, boleh memuji, memuliakan Engkau, baik kami setiap kami yang sedang ada di rumah hari ini sedang memuji, memuliakan Tuhan. Sungguh kami boleh bersuka cita karena Engkau boleh mengizinkan kami boleh membuka hati, boleh membuka mulut, boleh memuji, memuliakan Tuhan lewat pujian. Kami bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini Engkau boleh kembali boleh mengingatkan kami, merenungkan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Untuk kami berdoa Tuhan, biarlah setiap firman yang sudah kami dengarkan hari ini boleh sungguh-sungguh boleh mengubah cara pandang kami. Ini boleh sungguh-sungguh Tuhan boleh menumbuh kembangkan iman kami di dalam pengharapan di dalam Kristus. Sekalipun situasi dan kondisi tidak begitu bersahabat, sekalipun situasi dan kondisi tidak menentu hari ini Tuhan, tetapi kami berdoa, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini boleh menolong kami untuk boleh melihat kebaikan Tuhan, boleh menguatkan kami Tuhan, bahwa sungguh-sungguh Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah sungguh-sungguh Allah yang setia, dan kesetiaan-Mu bukan semusim atau sesaat. Tetapi Engkau Allah yang setia untuk selama-lamanya. Bahkan Engkau adalah keselamatan yang sejati bagi kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, pimpin kami dengan Roh-Mu, supaya kami boleh melakukan dan mengerjakan firman-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, begitu juga kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Buat setiap kami, baik kami yang ada di rumah hari ini, orang tua dan anak-anak yang ikut memuji, memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau senantiasa boleh memberkati kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Setiap umat-Mu yang ada di rumah hari ini, Engkau memberkati mereka. Engkau limpahkan mereka dengan kasih setia-Mu Tuhan. Bahkan mungkin di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang kami alami hari ini, akibat daripada COVID-19, oh Bapa di surga, kami boleh mengalami banyak hal, kesulitan demi kesulitan, ketakutan dan ketakutan, kecemasan-kecemasan mencekam kehidupan kami. Tetapi kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Engkau senantiasa beserta dengan kami. Biarlah kami tetap berpegang teguh kepada janji firman-Mu, bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Sekalipun kami melewati lembah kekelaman Tuhan, tetapi kami tidak akan pernah takut bahaya. Oleh karena Tuhan senantiasa menjadi gembala yang baik bagi kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, dan sertailah kami senantiasa, supaya dengan demikian di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang terjadi hari ini, kami tetap kuat, kami tetap bersuka cita. Lebih-lebih kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu, buat setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang menjerit oleh karena kekurangan daripada bahan-bahan makanan. Mereka mengalami PHK, mereka mengalami pemutusan kerja di tempat-tempat lain, dan banyak hal Tuhan yang membuat kesulitan-kesulitan umat-Mu. Hari ini hamba berdoa Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang sedang mereka alami, biarlah kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Buka tingkap-tingkap langit untuk boleh memberkati umat-Mu, supaya dengan demikian Tuhan, di setiap kekurangan demi kekurangan yang mereka sedang alami hari ini, mereka tetap mengalami sukacita, mereka tetap mengalami kelimpahan demi kelimpahan, dan mereka tetap berharap sepenuhnya hanya di dalam Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga. Begitu juga kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu situasi hari ini. Kami percaya satu hal Tuhan, bahwa Engkau sanggup boleh menolong kami. Engkau boleh sanggup Tuhan menghapuskan dari muka bumi ini Tuhan COVID-19. Supaya dengan demikian, supaya setiap umat-Mu yang boleh merindukan boleh beribadah di tempat ini, juga sungguh-sungguh boleh diizinkan oleh Tuhan ke depan. Untuk itu kami berdoa, kiranya Engkau Tuhan
boleh menolong dan memberkati kami, memimpin kami senantiasa. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu daripada pemimpin-pemimpin negara kami. Oh Bapa di surga, mulai dari Bapak Presiden dan seluruh sampai kepada pelosok-pelosok RT dan RW. Setiap mereka Tuhan yang terlibat di dalam pemerintahan, Engkau memberkati mereka, satukan hati mereka, pakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan, untuk mereka boleh memikirkan cara-cara daripada pencegahan, cara-cara Tuhan boleh menangani setiap situasi yang sedang terjadi hari ini. Bapa di surga, biarlah di tengah situasi dan kondisi yang sedang terjadi hari ini, kami boleh mengambil hikmat-Nya Tuhan, supaya dengan demikian dari setiap peristiwa yang terjadi, kami boleh belajar Tuhan apa rencana Tuhan dan apa yang Engkau kehendaki, yang kami boleh lakukan, yang kami boleh tinggalkan, yang kami boleh bertobat untuk kami tinggalkan dari setiap perbuatan dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, supaya dengan demikian kami sungguh-sungguh mempergunakan setiap situasi dan kondisi ini sebagai bagian daripada cara Tuhan untuk boleh menolong kami mengerti setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu buat setiap persembahan-persembahan umat-Mu yang sudah dikumpulkan di rumah-rumah hari ini. Mari Tuhan Engkau berterima setiap persembahan mereka. Berkati mereka dengan setiap cerita dan doa-doa yang dibawakan kepada Tuhan. Berkati mereka dan limpahkan semua apapun yang mereka butuhkan Tuhan. Kembalikan kepada mereka setiap apa pemberian mereka. Kembalikan kepada mereka 40 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Tak henti-hentinya Tuhan memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka tidak akan pernah mengalami kekurangan demi kekurangan, tetapi kelimpahan-kelimpahan menjadi bagian dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan permohonan kami kepadamu. Berkati kami semua, pimpin kami semua, dan biar kami tetap di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Doa kami pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan. Marilah melanjutkan kehidupan-Mu kita sehari-hari di dalam damai sejahtera. Dan kiranya kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.